Rita pun kabur dan berlari keluar dari kontainer. Lalu Joe pun mengejar Rita dan berhasil menangkapnya. Kemudian Rita pun dipukulinya dan ia diseret masuk ke dalam kontainernya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di Selasa malam ini aku akan membawakan kisah tentang Joe Metheny, seorang eksekutor berantai yang menjual hamburger kepada para pelanggannya. Namun hamburger di sini bukanlah hamburger biasa. Karena apa? Iya, benar. Daging hamburger buatannya adalah daging manusia. Eksekutor berantai asal Baltimore, Amerika Serikat ini saat diadili setelah penangkapannya, Joe berbicara tentang burger daging manusia buatannya dengan mengatakan, "They were very good. The human body taste was very similar to pork. If you mix together, no one can tell." Burger itu sangatlah enak. Rasa tubuh manusia yang sangat mirip dengan daging babi. Jika kamu mencampurkannya, tidak ada satu orang pun yang bisa membedakannya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf atas kejahatan yang dia lakukan, dan dia benar-benar menikmati setiap proses penghilangan nyawa setiap korbannya. Astagfirullahalazim, baru juga mulai. Kalau kalian butuh alasan untuk jadi vegetarian, mungkin ini bisa jadi salah satu alasannya. Oke, seperti apa kisah Joe Metheny sang eksekutor berantai ini? Tanpa berlama-lama lagi, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Joseph Roy Metheny lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Ayahnya yang seorang pecandu alkohol meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil saat Joe masih berusia 6 tahun. Dan tentunya kejadian tersebut sangat membekas dalam pikiran Joe sehingga membuat ia mengalami depresi tahap awal. Akhirnya ibunya terpaksa menjadi single mother untuk 6 anak-anaknya dan memutuskan untuk bekerja di 2 tempat sebagai pelayan bar dan supir truk makanan untuk dapat membesarkan ke-6 anak-anaknya tersebut. Saking kewalahannya, sang ibu pun terpaksa menitipkan ke-6 anak-anaknya ke tetangganya agar ia dapat melakukan pekerjaannya. Ibunya mengatakan bahwa saat itu adalah masa tersulitnya, di mana kondisinya tidak bisa dibilang mampu untuk menghidupi ke-6 anak-anaknya. Namun dia telah memberi kehidupan anak-anaknya layaknya keluarga normal, dan ke-6 anak-anaknya ini tidak pernah merasakan kelaparan ataupun sampai dimasukkan ke dalam panti asuhan. Hubungan Joe dengan ibunya tidak terlalu baik. Bahkan Joe mengatakan semasa kecilnya ibunya telah mengabaikannya. Joe bilang bahwa ibunya ini membayar orang lain untuk merawatnya dan kelima saudaranya dari satu rumah ke rumah lainnya. Berbeda dengan yang dikatakan Joe, menurut sang ibu, dia tidak pernah melakukan hal itu. Meski memang ia akui ia merasa kewalahan. Tapi aku juga nggak tahu sih mana yang benar. Meski Joe menilai ibunya ini membesarkannya dengan buruk, padahal ibunya mengatakan bahwa saat Joe bersekolah, dia adalah siswa dengan nilai di atas rata-rata, bersikap sopan dan tidak nakal apalagi berbuat kejam. Dia berkata bahwa Joe adalah anak yang cerdas dan dia memiliki masa kecil yang baik. Jika dia mengatakan dia diabaikan, itu adalah kesalahannya sendiri. Ketika Joe berusia 19 tahun, ia bergabung dengan militer Amerika Serikat pada tahun 1973. Ibunya mengatakan bahwa dia pernah ditugaskan di Jerman. Meskipun Joe sendiri mengaku pernah bertugas di Vietnam dan menjadi kecanduan heroin dan kokain di unit artileri di sana. Saat dikonfirmasi, ibunya tidak ingat Joe pernah bertugas di Vietnam. Dan memang menurut catatan tidak ada keterangan bahwa Joe pernah ditugaskan di Vietnam, yang artinya ia telah berbohong. Tapi yang tidak bohongnya adalah kecanduannya terhadap obat-obatan yang baru diketahui setelah ia kembali dari dinas militer. Ibunya pun mengatakan saat Joe bergabung di militer tersebut, Joe jarang menghubunginya ataupun ke saudara-saudaranya. Ibunya berkata Joe ini terus menjauh dan menjauh. Saya pikir hal buruk yang pernah terjadi padanya adalah narkoba. Ini adalah kisah yang sangat menyedihkan. Ya Allah, sedih banget ya jadi mamahnya. Udah dibilang meninggal dunia sama anaknya, tapi masih aja disayang ya sama mamahnya ini. Dasar kau Joe anak dajal. Aduh, sabar. Baru mulai nih, baru mulai. Sejak sepulangnya dari dinas militer, ironisnya Joe yang dikenal sebagai Tiny pada tahun 1990-an, kayaknya itu sindiran sih ya. Karena tinggi badannya Joe itu 185 cm
dengan berat badan yang mencapai 450 pon atau 204,117 kg. Rasanya itu nggak tiny sih ya. Joe mulai menghabiskan seluruh waktunya di bar, tinggal bersama sekelompok tunawisma di kamp tunawisma di jalanan South Baltimore, dan menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli heroin, kokain, dan minuman keras. Joe dikenal oleh kelompok tunawisma di kamp tersebut sebagai seorang yang temperamen dengan kecenderungannya terhadap narkoba yang sangat tinggi. Joe tidak mau lagi kembali untuk tinggal bersama keluarganya. Ia justru memilih tinggal bersama kelompok tunawisma tersebut agar Joe bisa terus bebas menggunakan narkoba di sana. Namun di sisi lain, Joe Metheny memiliki pekerjaan tetap sebagai sopir truk dan sopir forklift di sebuah perusahaan logistik, dan ia dikenal oleh rekan kerjanya juga bosnya sebagai orang yang cerdas, sopan, dan sangat santun, serta ia dapat pula diandalkan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Joe sebagai supir truk ini lama-kelamaan mulai membaik. Meski diketahui jam kerjanya sebagai supir truk ini terkadang bisa menghabiskan sehari semalam baginya. Lalu Joe pun bertemu dengan seorang wanita yang tidak disebutkan identitasnya. Aku udah coba cari-cari nama wanita ini, tapi sayangnya memang namanya tidak dimuat di media manapun. Yang namanya jodoh adalah cerminan diri itu ternyata benar. Karena apa? Karena wanita ini sama-sama satu server dengan Joe, alias sama-sama pecandu narkoba. Mereka pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah, lalu dikaruniai seorang anak laki-laki. Dalam kehidupan rumah tangganya, Joe yang bekerja sebagai supir truk ini berusaha untuk menghidupi istri dan anaknya. Ia pun membeli sebuah kontainer untuk dijadikan sebagai rumah tinggal agar ia dan keluarga kecilnya tidak tinggal di jalanan dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ceritanya di sini Joe belum bisa membeli sebuah rumah karena penghasilannya yang belum memadai ya. Mereka pun menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Meski pada awalnya sang istri dan anak tidak pernah mempermasalahkan jam kerjanya Joe sebagai sopir truk yang sering pulang larut malam, dan bahkan Joe pernah tidak pulang sama sekali, lama-kelamaan hal itu mengusik pikirannya dan membuat istrinya ini tidak mau lagi memaklumi jam kerja Joe sebagai sopir truk tersebut. Hal ini pun mulai membuat keutuhan rumah tangga mereka menjadi terancam mengalami keretakan. Lalu terjadilah kejadian yang tidak pernah diduga oleh siapapun, bahkan untuk Joe sendiri. Suatu hari pada bulan Juli 1994, saat dia pulang ke rumah di tengah malam, seperti biasa ia membuka pintu rumahnya lalu menyalakan lampu. Ia terkejut karena banyak barang yang hilang. Joe berpikir sepertinya saat itu ia mengalami kerampokan dan ia juga tidak menemukan istri dan anaknya. Joe yang awalnya mengira ia kerampokan, menyadari istri dan anaknya tidak ada pun, akhirnya berpikir bahwa istrinya ini telah meninggalkannya dan membawa barang-barang berharga serta anak mereka. Secara di rumah tersebut memang hanya barang-barang berharga saja yang hilang, sedangkan barang-barang yang lainnya masih tertata dengan rapi. Bukannya melapor ke pihak berwenang tentang kepergian istri dan anaknya, Joe malah pergi ke kelompok tunawisma untuk menenangkan dirinya dengan cara apa? Ya, konsumsi narkoba seperti biasanya. Hari demi hari pun berlalu tanpa ia memikirkan bagaimana cara menemukan istri dan anaknya lalu membujuk mereka untuk kembali tinggal bersamanya. Hingga sampai 6 bulan kemudian, salah satu teman tunawismanya memberitahunya bahwa istrinya telah tinggal di sisi lain kota Baltimore bersama dengan seorang pria yaitu tunawisma lain, dan bahkan ia juga mengatakan bahwa istrinya bekerja sebagai PSK karena disuruh oleh kekasihnya demi mendapatkan narkoba. Lalu anak mereka yang berusia 6 tahun ditemukan oleh polisi saat akan menangkap istri dan kekasihnya itu. Ketika melihat anaknya yang ditelantarkan dan bahkan mendapatkan tindakan pelecehan, akhirnya anak tersebut diamankan di Dinas Layanan Sosial untuk kemudian dirawat di sana. Ya Allah. Joe yang saat itu tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke Dinas Layanan Sosial untuk menjemput putranya karena ia juga kan pengguna narkoba, jadi pasti malah ditangkap dan tidak bisa mengambil anaknya. Jadi Joe pun mengambil keputusan untuk menyimpan rasa kebenciannya terhadap mantan istrinya dan selingkuhannya yang telah menghilangkan putranya, dan Joe harus mencari dan menemukan kedua orang tersebut. Joe pun diberitahu oleh teman tunawismanya ini bahwa mantan istri dan kekasihnya itu sering ke bawah jembatan di Baltimore Hanover Street Bridge
untuk bekerja dan menggunakan narkoba di sana. Tanpa menunggu waktu yang lama, Joe pun menuju ke bawah jembatan tersebut. Setibanya Joe di sana, Joe bertemu dengan dua orang tunawisma yang sedang ngefly lah ya. Lalu Joe pun menghampiri mereka dan menanyakan apakah mereka mengetahui keberadaan istrinya itu. Kedua pria tunawisma yang diketahui bernama Randall Brewer dan Randy Picker ini menjawab bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan mantan istrinya tersebut. Joe pun tidak bisa menerima jawaban ini. Lalu ia pergi meninggalkan keduanya mencari sesuatu benda untuk bisa melampiaskan amarahnya. Karena saat itu Joe berpikir bahwa kedua tunawisma ini pasti berbohong. Di dalam pikirannya Joe, mereka berdua ini pasti mengetahui di mana keberadaan mantan istrinya itu, dan juga pasti mereka pernah berkencan dan memakai jasa dari mantan istrinya itu. Dengan hati yang kesal dan pikiran yang carut-marut itu, akhirnya ia temukan ada kapak yang tersandar di sisi tembok jembatan itu. Ia pun mengambil kapak itu dan menghampiri Randall dan Randy tanpa babi bu. Dang! Ia penggal kepala keduanya, lalu ia cacah-cacah keduanya. Lalu Joe pun meninggalkan mereka begitu saja. Di malam yang sama, Joe memanggil seorang PSK untuk turun bersamanya ke bawah jembatan tersebut. Joe pun menawarkan heroinnya dan membuatnya mabuk. Joe mencoba menanyakan keberadaan mantan istrinya ke PSK tersebut, dan lagi PSK itu pun tidak mengetahui keberadaan mantan istrinya Joe. Joe pun mulai kesal lalu menghajar PSK itu habis-habisan dan menghilangkan nyawanya. Joe kemudian melempar tubuh PSK itu ke semak-semak, lalu ia pergi untuk mencari PSK lainnya. Pas Joe ketemu dengan satu PSK lain, ia kembali melakukan hal yang sama kepada PSK tersebut. Tapi saat ia hendak melemparkan tubuhnya ke semak-semak bersama dengan PSK sebelumnya, ia melihat ada seorang pria yang sedang memancing di tepi sungai dan menoleh ke arahnya. Sebenarnya belum tentu pria ini juga melihat apa yang dilakukan si Joe, tapi karena Joe panik dan berpikir nanti pria tua itu bisa jadi saksi matanya, maka Joe menghampirinya sambil membawa pipa besi yang ia temukan di sekitar dan memukul kepala pria tua tersebut hingga hancur. Kemudian dua tunawisma yang ia habisi sebelumnya, ia kubur di semak-semak, lalu ia pun menenggelamkan ketiga tubuh korban ke sungai dengan mengikat tubuh mereka dan menaruh batu di atasnya sebagai beban agar ketiganya bisa tenggelam ke dalam sungai. Setelah menghabisi kelima korbannya, Joe kemudian mandi di sungai tersebut dan membersihkan TKP sebisanya. Joe melakukan 5 kali tindakan penghilangan nyawa hanya dalam waktu 7 jam. Dalam wawancaranya, Joe mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya ia menghilangkan nyawa seseorang. Hei Joe, 5 nyawa itu gak sedikit Joe. Sekitar 2,5 minggu kemudian, ia ditangkap atas kasus penghilangan nyawa Randall dan Randy, tunawisma yang dicincangnya. Dan ketika itu, pihak kepolisian masih belum mengetahui bahwa Joe telah menghilangkan nyawa 3 orang lainnya karena ya jasad ketiganya tidak ditemukan. Dan ia kemudian menghabiskan waktu di penjara selama 18 bulan untuk hukuman percobaan sambil menunggu kasus persidangannya digelar. Sidang yang berjalan selama 1 minggu pun karena tanpa adanya bukti fisik yang dapat mengaitkannya dengan kejahatan tersebut, akhirnya Joe Metheny pun dibebaskan dari segala tuduhan. Kalian mungkin berpikir, Joe sudah ditangkap. Dan ya, meski hukuman percobaan, tapi menghabiskan waktu selama 18 di penjara itu pasti akan membuat Joe bertobat kan ya? Ya dong, wajarnya kan iya. Tapi mohon maaf, ini bukan kisah sinetron yang ada orang jahat dihukum lalu sadar dan bertobat. Not with this Joe. Memang ada kesadaran yang tumbuh setelah dia di penjara, yaitu kesadaran bahwa seharusnya dia lebih prepare dalam melakukan tindakannya. Tak lama setelah Joe dibebaskan, ia kembali dan membujuk bos lamanya di perusahaan logistik untuk mendapatkan pekerjaannya kembali sebagai supir truk. Dan karena catatan kerjanya yang dinilai baik oleh bosnya, maka ia pun mendapatkan kembali pekerjaannya itu. Pada saat kembalinya Joe ini, dia tidak lagi tinggal di rumah pertamanya bersama mantan istrinya dulu. Aku gak dapat keterangan sih apakah kontainer ini dilelang atau sempat dijual sama Joe dulu. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Joe pun akhirnya meminta izin ke bosnya untuk tinggal di kontainer kecil milik perusahaan tempat dia bekerja yang memang sudah tidak digunakan, dengan alasan supaya ia bisa mengawasi tempat perusahaan logistiknya.
Dan akhirnya bosnya ini pun mengizinkannya untuk ia tinggal di sana dan memberikannya kunci gerbang depan dan bangunan utama. Perusahaan logistik tempatnya bekerja ini berada di Jalan Buntu dan lokasinya pun sangat terisolasi, dan hal itu sangat sempurna baginya untuk melanjutkan kejahatan berikutnya. Joe Metheny pun kembali melancarkan aksi jahatnya. Pada tengah malam, Joe akan keluar mencari mangsanya, yaitu seorang PSK yang juga pecandu heroin dan kokain, dengan alasan agar ia bisa menawarkan dan mengiming-imingi mereka untuk bisa diajak ke kontainernya itu. Alhasil, saat ia bertemu seorang PSK dan berhasil membujuknya untuk datang ke kontainernya, ia pun langsung mencekiknya dan melecehkannya lalu menghilangkan nyawanya. Tidak seperti penghilangan nyawa sebelumnya yang ia lakukan di bawah jembatan, Joe yang sekarang memotong-motong tubuhnya lalu menyimpan daging-daging mereka ke dalam sebuah wadah Tupperware dan memasukkannya ke dalam freezer. Terus kalau ada yang gak muat di freezernya, ia akan kubur dangkal di tempat parkir kontainernya. Dia terus-menerus melakukannya keluar tengah malam, ketemu PSK ajak party, cekik, potong-potong, simpan daging-dagingnya di freezer, lalu kubur sisanya yang gak muat di freezer. Tampaknya Joe ini menjadikan tindak kejahatannya itu sebagai olahraga malamnya gitu, di samping sebagai tindakan balas dendamnya kepada mantan istrinya yang bekerja sebagai PSK gitu. Ngeri banget deh Joe olahraga malammu. Selama beberapa minggu kemudian, karena daging-daging yang dia simpan itu semakin lama semakin banyak di freezer, ia pun muncul nih ide cemerlang katanya. Supaya ia bisa dapat penghasilan tambahan, cenah. Akhirnya ia pun membuka kedai burger yang dia buka di pinggir jalan. Ia pun kemudian mencampurkan daging-daging PSK itu dengan daging sapi dan daging babi, lalu membentuknya menjadi semacam daging burger yang rapi. Untuk kemudian ia jual burger itu di kedai burgernya. Dan pelanggannya ini gak sedikit loh guys, banyak. Dan secara tidak langsung, Joe membuat para pelanggannya menjadi kanibal. Selama ini semua pelanggannya yang mengonsumsi potongan daging manusia itu, tanpa disadari mereka dijadikan tempat persembunyian dari korban Joe Metheny. Kok aku merinding ya guys, geli gitu. Kapanpun dia membutuhkan banyak daging spesial, Joe akan keluar untuk mencari PSK lain atau tunawisma. Sampai akhirnya pada tanggal 8 Desember 1996, dia menculik seorang wanita bernama Rita Kemper dan berusaha melakukan tindakan tidak senonoh kepadanya. Saat itu, Joe sedang berbagi narkoba dengan Rita di kontainernya. Rita yang menolak untuk melakukan tindakan dengan Joe. Rita pun kabur dan berlari keluar dari kontainer. Lalu Joe pun mengejar Rita dan berhasil menangkapnya. Kemudian Rita pun dipukulinya dan ia diseret masuk ke dalam kontainernya. Joe pun melucuti pakaian Rita sambil berkata, "Hey! Saya akan menghabisimu dan menguburmu di hutan bersama gadis-gadis lainnya." Rita pun melakukan serangan pertahanannya dan ia pun berhasil melarikan diri lewat jendela kontainer. Rita pun kemudian berlari ke jalan dan bertemu dengan mobil pick-up, dan alhamdulillah supir pick-up itu mau mengantarkannya ke pom bensin dan bertemu dengan polisi. Joe pun mengetahui bahwa dirinya akan segera ditangkap usai Rita berhasil melarikan diri dari cengkeramannya, dan ia pasrah ketika ditangkap polisi. Pada tanggal 15 Desember 1996, polisi pun kemudian datang dan menangkap Joe Metheny. Joe pun mulai mengakui penghilangan nyawa lainnya. Dia membawa polisi tersebut ke kuburan dangkal di mana ia menguburkan kembali jenazah seorang wanita bernama Kathy Ann Magaziner, seorang wanita berusia 39 tahun yang telah ia hilangkan nyawanya pada tahun 1994, dan ia menguburkan jasadnya di lokasi perusahaan logistik tempat ia bekerja. Jasadnya tetap berada di sana selama lebih dari 2 tahun. Kemudian ia mengaku bahwa ia telah mencekiknya hingga tewas, dan kemudian ia menggali kerangkanya 6 bulan kemudian, lalu memasukkan tengkorak kepalanya ke dalam sebuah kotak. Dan agak jijik aku sama nih orang. Ternyata tengkorak kepalanya ini ia gunakan untuk gila ya, tengkoraknya aja masih bisa dilecehkan sama dia. Lalu setelahnya dia buang tengkorak kepala itu ke tempat sampah. Meski sebagian besar tengkoraknya sudah hilang, polisi masih dapat mengidentifikasi jasad Kathy dari catatan giginya. Joe juga mengaku telah menghilangkan nyawa Kimberly Lynn Spicer pada pertengahan November 1996
dengan cara menusuknya menggunakan pisau. Dia juga mengaku telah menghilangkan nyawa 3 orang PSK lainnya di sepanjang Washington Boulevard di Baltimore, meski tidak ada bukti dari sebagian besar kejahatan tersebut selain pengakuan darinya. Surat kabar Baltimore Sun melaporkan pada tahun 1997 bahwa sebenarnya tidak jelas klaim tentang berapa banyak orang yang telah dihilangkan nyawanya, meski dia mengatakan bahwa dia telah menghilangkan nyawa hingga 10 orang. Dia juga mengatakan kepada polisi selama dia membuka usaha kedai burger itu, dia tidak pernah menerima keluhan atau komplain dari para pelanggannya tentang rasa daging yang aneh pada burger yang dijualnya. Faktanya, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa burgernya memiliki sesuatu yang ekstra di dalamnya. Dia juga menambahkan jika lain kali kamu sedang berkendara di jalan dan kemudian melihat kedai burger daging sapi yang terbuka, pastikan kamu memikirkan cerita ini sebelum kamu memakannya. Sometimes you never know who you may be eating. Haha. Kadang kamu gak pernah tahu siapa yang kamu makan. Astagfirullah, Jo. Kan jadi mikir kitanya nanti. Dia pun diadili pada tahun 1997 dalam kasus Rita Kemper dan dijatuhi 50 tahun penjara karena penculikan dan percobaan kekerasan seksual. Dan dia pun dijatuhi hukuman mati pada tahun 1998 atas kasus penghilangan nyawa Kimberly Lynn Spicer di pertengahan November 1996. Dan gilanya, pada persidangan hukumannya, dia mengatakan bahwa ia melakukan semua kejahatan itu karena ia menikmatinya dan ia sangat bersemangat, serta ia juga tidak punya alasan yang jelas mengapa ia melakukan kejahatan itu selain dia menyukainya. Dia kemudian menerima hukuman penjara seumur hidup atas kasus tersebut. Dan kemudian pada tahun 2000, hukuman matinya dibatalkan atas penghilangan nyawa Kimberly Lynn Spicer, lalu dikurangi menjadi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Alasan hukuman mati tersebut dibatalkan adalah bahwa penghilangan nyawa tersebut dilakukan saat ia melakukan perampokan, namun bukti menunjukkan bahwa motifnya bukanlah perampokan, yaitu tadi dia menikmati adrenalin saat dia menghilangkan nyawa seseorang. Joe Metheny ditemukan tewas di sel penjaranya di Western Correctional Institution in Cumberland, Maryland pada tanggal 5 Agustus 2017 di usia 62 tahun. Itulah tadi kisah tentang Joe Metheny yang awalnya ia melakukan tindak kejahatan ini karena amarahnya terhadap mantan istrinya, namun lama-kelamaan menjadi adiksinya. Ada salah satu quote-nya yang bikin aku merinding saat dia berada di persidangan. The words I'm sorry will never come out, or they would be a lie. I am more than willing to give up my life for what I've done. To have God judge me and send me to hell for eternity, I just enjoy it. Lalu yang kedua, the only thing I feel bad about anything of this is I didn't get to I was really after. Kata-kata saya minta maaf tidak akan pernah terucap karena semua itu bohong. Saya lebih rela menyerahkan hidup saya atas apa yang saya lakukan agar Tuhan menghakimi saya dan mengirim saya ke neraka selamanya, dan saya hanya menikmatinya. Dan yang kedua, satu-satunya hal yang membuatku merasa bersalah dalam hal ini adalah aku tidak menghilangkan nyawa 2 orang yang sebenarnya aku incar. Pusing banget kan sama quotes-nya di pengadilan. Tapi ya ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya drugs itu bisa benar-benar merusak diri kita hingga kita benar-benar hancur, mulai dari badan, otak, bahkan hingga cara berpikir. Karena bisa menimbulkan halusinasi yang lama-kelamaan bisa membahayakan diri kita, bahkan ke orang lain lebih parahnya. Pokoknya say no to drugs. Dan kalau kita dalam emosi tingkat tinggi, perbanyaklah istighfar. Dan selalu berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Selalu pikirin tuh dampaknya bakalan bagaimana kalau kita begini, kalau kita begitu. Pokoknya apa keputusannya harus dipikirin deh dampaknya kayak gimana. Oke guys, aku mau dengar gimana pendapat kalian tentang kasus ini. Apakah kalian jadi bakalan berhati-hati kalau kalian makan burger di pinggir jalan? Kalau kamu suka dengan video ini, hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan turn on notifikasinya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan.
Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggirisana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.